Ya, selamat siang. Terima kasih Pak Aga. Pada kesempatan kali ini saya mau kita kita bakalan ngebahas ya, mungkin sini belajar bareng sih. Kita bakal ngebahas event driven arsitektur. Kita ke slide selanjutnya. Jadi kenapa sih kita butuh arsitektur ini? Jadi dalam proses yang kompleks, jadi dalam service kita ya model yang kita gunakan itu model request response ya. Itu kan cenderung memiliki latensi yang tinggi sehingga berdampak yang kurang baik nih pada user experience. Jadi mungkin itu salah satu alasannya sih. Nah, mungkin di sini saya mau kasih contoh sih. Jadi ada satu case, di sini ada proses checkout order ya, di mana di sini modelnya request response ya, di mana user itu nge-request checkout order, di situ diterima oleh gateway API, kemudian dilanjutkan ke service order. Jadi service order ini ngeproses, kemudian datanya disimpan ke dalam database si service order ini. Kemudian setelah prosesnya berhasil, dia melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu ke proses stok ya, atau pengurangan stok. Nah, kemudian diterima nih sama si service stok, diproses, lalu disimpan datanya ke database si service stock ya. Kemudian proses selanjutnya yaitu ini saya buat recommendation. Jadi rekomendasi ini disimpan nih data-data produk-produknya yang di check out oleh si user. Nah, ini tujuannya buat di masa depan mungkin ada rekomendasi buat si user ya, untuk produk-produk yang bakalan dia beli selanjutnya kayak gitu. Kemudian respon dari recommendation dibalikin kembali atau dibalikin lagi ke service stock, kemudian dibalikin lagi ke service order sampai ke user ya. Nah, di sini kita lihat ya, jadi ada rantai komunikasinya yang lumayan panjang ya, dari gateway API ke service order, kemudian ke service stock dan rekomendasi ya. Di sini potensi memiliki latensi yang tinggi ya. Belum lagi seandainya misalkan service stocknya ini lagi ada masalah nih, jadi lemot gitu kan. Pastinya bakalan nambah beban latensi ya, jadi tinggi gitu kan. Nah, ini ketika banyak proses ya di service stock seperti itu sih. Kemudian mungkin ada pendekatan lain ya. Kalau tadi kan requestnya itu dari service gateway, kemudian service order, terus lanjut lagi ke service stock, recommendation, itu balik lagi gitu kan. Jadi rutenya itu dia dari service order, service stock, dan recommendation gitu. Nah, ini mungkin pendekatan lainnya, misalkan di sini kita pakai model orkestrator ya. Jadi service order ini bakalan kita jadiin orkestrator ya. Jadi sama sini contohnya checkout order, ada request dari user, kemudian ditangkap oleh gateway API, dilanjutin ke order service. Nah, bedanya di sini itu dari order service dia broadcast request ke service stock dan service recommendation. Jadi si order ini request paralel ya ke dua service ini atau secara bersamaan. Request paralel ini pastinya akan mengurangi latensi sih, karena hanya mengambil latensi yang maksimum aja ya. Tapi bagaimana nih jika salah satu service ini bermasalah nih, misalkan di service stoknya bermasalah, jadi lagi ada gangguan apapun itu ya, pokoknya ada masalah gitu kan. Pastinya prosesnya atau latensinya naik lagi nih. Masalah lain juga, misalnya ada service yang mati gitu di recommendation. Nah, ini malah jadi berdampak yang kurang baik sih gitu kan. Bisa mengakibatkan order ini jadi gagal ya, atau pesanannya ini hilang gitu. Nah,
bagaimana atau solusinya atau untuk mengatasi masalah tersebut ya. Jadi kita menggunakan pendekatan arsitektur event driven ya. Jadi konsep utama event driven itu jadi event itu mewakili fakta, action atau aksi, kemudian status perubahan juga. Jadi sebagai fakta, action atau status perubahan dalam sistem kita ya. Dan konsisten. Event juga dapat disimpan di sistem kita ya tanpa batas waktu atau mungkin dengan waktu tertentu. Event juga dapat dikonsum lebih dari satu servis. Jadi beda kalau seandainya request respon itu hanya satu request ya satu servis atau satu server gitu. Kemudian di sini ada 3 entitas ya dalam event driven architecture. Ada producer, message broker, dan consumer. Jadi ini contoh atau ini gambaran dari entitas si event driven architecture ya. Ada producer, message broker, dan consumer. Jadi produser yang menghasilkan event kemudian ditangkap oleh message broker, kemudian dikonsum oleh consumer, dan ini konsumernya bisa lebih dari satu ya. Satu event itu bisa lebih dari satu consumer. Selanjutnya di sini ada kita akan ngebandingin sih. Tadi kita udah bahas model request respon dan event driven ya. Nah, di sini ada perbedaannya nih. Perbedaan yang pertama itu masalah komunikasi. Jadi di request respon itu bersifat sinkronus. Jadi setiap pengirim akan menunggu respon yang bisa dibilang komunikasi dua arah gitu sih. Kemudian event driven itu bersifat asinkronus ya. Jadi produser itu ketika nge-publish event tidak akan berharap menerima respon ya, bisa dibilang ya tadi bisa dibilang komunikasi satu arah kayak gitu. Sebaliknya dari request respon ya. Kemudian di sini ada inversion of control ya. Dalam model request respon, pengirim harus tahu dulu nih penerimanya siapa. Jadi gimana cara call-nya juga, kemudian parameter yang dibutuhin tuh kayak gimana kayak gitu. Jadi dia harus nge-setup dulu sebelum nge-request gitu. Nah, dalam event driven, produser itu nggak peduli sih konsumernya siapa, atau mungkin dia nggak mau tahu sih konsumernya yang mana kayak gitu. Nah, hal ini tuh benar-benar memisahkan nih antara produser dan konsumer. Dan kenapa nih arsitektur event driven dapat berjalan dengan arsitektur microservice sih? Karena memiliki prinsip loosey coupling sih, gitu. Jadi cocok sih untuk kita terapin dengan arsitektur microservice ya. Oke, mungkin di sini saya udah ngebuat salah satu contoh kasus arsitektur microservice dan event driven ya. Jadi contoh kasusnya masih sama sih. Di sini ada proses checkout order ya, di mana request itu dibuat oleh user dan diterima oleh gateway API atau service gateway, kemudian dilanjutkan ke service order. Nah, di service order di sini ada proses data-data order kemudian disimpan ya dalam database. Setelah berhasil, yang dilakukan itu si order service melakukan produce atau nge-publish event ke message broker ya. Jadi selain dia ngasih respon ke user, dia juga nge-publish event ke message broker. Kemudian diterima oleh service stock untuk proses pengurangan stok nih. Kemudian setelah proses pengurangan stoknya berhasil, lalu service stock nge-publish event lagi ke yang kemudian diterima oleh rekomendasi service. Kemudian setelah berhasil disimpan data rekomendasinya, kemudian service tersebut nge-publish event ke notifikasi untuk mengirim notifikasi ke user ya bahwa proses order tersebut berhasil ya. Nah, di sini
Uh, Kalau kita lihat perbedaannya dari request respon sama event driven, di sini itu kombinasi request respon dan event driven di proses stok service dan rekomendasi. Jadi di sini dibuat terpisah ya. Nah, untuk menghubungkan proses itu kita memakai event driven ya. Jadi kita ngelempar event. Jadi di sini juga bisa menghasilkan latensi yang cepat ya, atau respon yang lebih cepat sih kepada user ya. Jadi mungkin potensi kehilangan pesanannya itu kecil lah, kayak gitu sih. Kecuali mungkin ya service ordernya mati ya, itu bahaya sih. Ya ini contoh kasusnya sih, kayak gitu. Mungkin itu aja sih yang mau saya sampaikan ya, atau hari ini. Mungkin summary-nya, yang pertama itu kenapa kita perlu menggunakan arsitektur event driven, gitu kan. Dan kita juga udah membahas salah satu contoh realnya. Jadi di contoh itu service kita itu sebenarnya untuk yang memakai model request respon itu masih saling terhubung ya antar service ya. Jadi potensi menghasilkan respon yang lambat ya, karena ya tadi saling terhubung itu atau ketergantungan. Kemudian kita juga ngebahas konsep dasar dari arsitektur event driven ya. Jadi event itu mewakili fakta, action, perubahan status. Event tersebut juga diproduksi oleh ya, atau yang membuat event itu ya produser, kemudian disalurkan secara sinkronus ya oleh message broker, kemudian disalurkan secara sinkronus oleh message broker ke satu atau beberapa konsumer sih. Tadi juga kita udah bahas atau kita bahas salah satu contoh kasusnya sih, yaitu dari proses checkout order ya. Sekian dan terima kasih.